Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video tutorial kali ini kita akan membuat atau mengedit animasi pembelajaran yang tersedia di Canva. Jadi, saya sarankan adik-adik menginstal aplikasi Canva untuk bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Nah, jadi memang tutorial ini saya gunakan smartphone ya. Jadi adik-adik tidak perlu menggunakan laptop. Tapi kalau untuk Canva ini adik-adik perlu jaringan internet. Jadi adik-adik perlu mengakses ini di tempat yang jaringan internetnya bagus kalau bisa ya. Nah, kalau untuk install aplikasi yang PowerPoint sama X Recorder itu akan saya sampaikan nanti di video selanjutnya. Kita fokus bagaimana membuat akun di Canva bagi yang belum punya, dan bagaimana kita memilih template untuk bisa kita unduh dalam bentuk PowerPoint. Ya, nanti kita lihat step by stepnya. Oke, yang pertama kali setelah adik-adik install aplikasi Canva, untuk pengguna Android bisa klik link di deskripsi, itu akan langsung masuk ke Play Store untuk adik-adik unduh aplikasi Canva-nya. Tapi untuk pengguna selain Android, silakan adik-adik menyesuaikan. Jika smartphone-nya tidak tidak mendukung Canva misalnya, adik-adik bisa menggunakan webnya saja. Karena Canva ini juga dia berbasis web dan berbasis aplikasi. Oke, sekarang kita klik Canva. Untuk yang sudah punya akun, berarti mungkin sudah login di Canva-nya. Untuk yang belum punya akun, kalian bisa continue with Google ya. Bisa juga dengan continue another way. Kalau saran saya, karena kita ini kan biasanya kerjanya mungkin adik-adik pada saat itu HP-nya sedang bermasalah kah, atau jaringan internetnya sedang bermasalah, saya harapkan adik-adik menggunakan continue another way. Kalau continue with Google, ketika adik-adik mau login, tapi loginnya itu di HP teman misalnya, HP teman itu tidak ada akun Google kalian, itu akan jadi sulit. Ya, nggak mungkin kalian login akun Google di HP teman kalian, nanti nggak tahu lah apakah nanti pesannya bisa terbaca dan lain sebagainya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik adik-adik menggunakan continue to another way. Ya, jadi ini bisa pakai akun belajar.id, bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, Microsoft. Saran saya continue with email aja. Kalau kita continue with email, kita mau buka di laptop, kita mau buka di smartphone, kita mau buka di HP orang, itu pun nggak masalah, tinggal masukin email aja sama password. Oke, continue with email. Nah, masukin emailnya. Ini contoh punya saya, masukin email, kemudian kita continue. Namanya misalnya ya, create account, kode. Nah, dia sudah mengirimkan email pesan ke email kita yang masukin tadi. Kita buka emailnya. Nah, ini ya kodenya 127536. Oke, kita buka ya. 127536. Kalau kalian beda ya, maksudnya itu kode yang masuk ke email saya. Kalian cek email kalian kodenya apa. Oke, masuk sudah ke Canva. Gampang banget ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sebagai apa? Saya sebagai teacher. Mungkin kalian bisa sebagai student kah, atau personal kah? Oke. Not now aja. Bebas sih kalian mau klik apa begitu ya. Nah, di sini kita versi gratis ya. Jadi di sini kita menggunakan versi gratis dari Canva ini. Kita bisa lihat di akun settingnya. Nah, kita bisa klik bagian login dan security. Nih, to add password to your account for the first time, you will need to use the password reset page. Nih, ini kita bisa ke password reset page. Karena tadi kita nggak ada masukin password ya, kita cuma masukin email, kemudian kita masukin pilihan kita sebagai teacher atau student, baru masuk kode. Nggak salah saya tadi begitu ya. Oke, kita klik password reset page. Nah, kita masukin email kita.
Jadi ini biar enak ya. Continue. Kita seperti lupa password, padahal bukan lupa password, kita cuman belum masukin passwordnya. Kalian cuma masukin email ya, email, nama, sama kode. Nah ini kode untuk password tadi 327875. Kita masukin dulu 327875. Kenapa? Supaya bisa mudah sih kalau nanti mau login menggunakan smartphone teman, atau kita mau login dengan akun di laptop, di laptop ya. Saya pakai yang gampang, saya ingat aja. Gak apa-apa deh. Ini juga saya cuma untuk ini. Oh, beda ya. Oke, jadi sudah kita set password. Ketika sudah masukin new password dan confirm new password, maaf ada iklan lewat jualan. Oke, ketika kita masukin new password, kemudian confirm new password, kita klik set password. Save. Nah, jadi sekarang kita sudah punya password di Canva. Oke, jadi kalau kita buka di laptop sudah bisa. Nah, jadi kita coba cek dulu ya. Kalau kita sign out, kita keluarkan. Kita keluarkan dulu. Kalau mau keluarkan ya, jadi dikeluarkannya itu saya lihatin dulu, klik yang bagian nama kita di sini. Kan ada tanda kayak segitiga ke bawah nih, itu apa sih namanya, tanda panah ya. Klik, kemudian kita klik sign out. Nah, kalau kita masuk berarti kita masuknya login ya. Berarti kita login. Loginnya gini, continue with email. Continue with email, masukin email kita. Oke, use. Tadi udah simpan ya, continue. Oke, passwordnya. Login. Oh, bisa login with kode. Jadi kalau misalnya kita punya email yang aktif, kita bisa login dengan kode. Jadi cek emailnya. Tidak perlu juga teman-teman set password. Bisa login dengan kode ya. Oke, saya save aja. Nah, jadi ini kita sudah buat akun di Canva. Karena ini sebenarnya prosesnya tidak terlalu sulit, jadi saya langsung aja ya. Proses membuat akun sekaligus kita membuat. Saya bukan membuat ya. Kalau membuat itu kita butuh waktu yang agak panjang. Ya, karena kita pertemuan ini terbatas bersama praktisi, hanya 6 kali pertemuan. Di pertemuan lainnya kita ada pembuatan game sama pembuatan animasi ya. Jadi saya rasa cukup kita ambil template aja. Nanti kalau adik-adik punya waktu luang bisa membuat sendiri animasi pembelajaran dengan Canva. Oke, ini sekarang kita pilih template yang sesuai. Kalau ingin pilih template, saran saya sih lebih gampangnya kan kita ingin pakai PowerPoint. Jadi pilih ukuran yang untuk PowerPoint. Nanti ngambil template-nya itu lebih gampang. Nah, kita pilih PowerPoint presentation. Oke. Lama ya. Jadi kita klik tambah dulu, ini karena jaringan juga. Kalau saya biasanya juga kalau misalnya seperti ini masih terlalu luas, kan kita maunya animasi pembelajaran. Kalau template cuma template PowerPoint presentation biasanya banyak, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk marketing ya, atau itu untuk pembelajaran lain. Jadi kita klik tambah aja dulu. Kita klik tambah di sini. Nah, kita klik tambah. Kemudian kita pilih yang presentation. Kalau adik-adik belum muncul presentationnya, diklik aja di search. Ya, di bagian search presentation. Nah, yang 16:9. Kita ambil yang 16:9. Kita ambil yang ini aja. Oke, kalau udah kita klik.
Ini kita sudah masuk ke template ya, ke template. Dia langsung terbuka templatenya. Kita pilih template tulisannya misalnya nama materi ya. Kalian perkirakan nama materi untuk anak SD apa? Nah, saya kasih contoh, saya ambil materi fraction. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris perlu diubah ke dalam bahasa Indonesia lagi ya. Oke, saya fraction yang true or false. Kalian pilih bukan yang pro ya. Kalau pro ini berbayar. Jadi nanti kita walaupun bisa kita edit, tapi kita nggak bisa save sampai kita bayar biaya berlangganannya. Jadi pilih yang sebelah ini, sebelah saya sebelah sini, kayaknya ini sebelah kirinya kayaknya tidak berbayar ini. Nih, pilih yang ini, bebas. Adik-adik mau pilih yang mana bisa dilihat. Saya ambil yang oke. Nah, ini saya harapkan satu kelompok, kalian kan pakai kelompok ya. Kalau satu kelompok itu boleh sama jadi per anggotanya. Jadi misalnya kelompok A. Nah, setiap orang di kelompok A, anggota kelompok A boleh menggunakan animasi yang sama. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya setiap kelompok A sama kelompok B tidak boleh sama. Kelompok A, B, C, D, E, F misalnya kan ada 10 kelompok, maka harus ada 10 template animasi yang berbeda. Tidak boleh sama. Jadi saya sarankan cepat dia data ya. Langsung data di grup ya untuk adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Setelah kalian mendapatkan template animasi pembelajaran, selain yang saya lihatkan, ini saya sudah keep ya. Saya sudah ambil ini. Selain yang saya lihatkan, silakan adik-adik cari tema lain, langsung adik-adik share linknya. Share link. Kenapa? Biar kita tahu oh ini sudah diambil kelompok ini loh. Dia yang duluan share di grup. Jadi kelompok selanjutnya tolong diganti. Nanti saya akan cek. Nah, share link gimana caranya? Ketika adik-adik sudah dapat template ya, kemudian di-share. Ataupun kalau misalnya susah nge-share, nah ya. Ini kan bisa share link ya. Adik-adik screenshot aja. Screenshot. Di screenshot. Oke, udah screenshot. Kemudian adik-adik kirim ke grup. Kelompok 1 misalnya, kelompok 1 template ini, kelompok 2 template ini. Jadi saya bisa lihat dari gambar aja, nggak perlu buka linknya lagi. Saya lihat dari gambar, oh kelompok 1 udah yang ini, kelompok 2 jangan. Ibu, apakah template yang sudah diubah atau yang belum yang dikirim? Yang belum diubah, benar-benar template asli dari Canva-nya seperti ini. Langsung di screenshot, langsung kirim di grup ya, langsung kirim di grup dan bilang template kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi saya bisa tahu oh ini kelompok 1. Oh kelompok 2 mirip nih, ganti. Bukan mirip ya, sama persis ganti. Kelompok 2 harus yang lain. Misalnya tiba-tiba bersamaan saya akan lihat waktu yang mana paling duluan nge-share. Oke, begitu ya. Jadi harus beda. Jadi kalau bisa siapa cepat dia nonton tutorial ini, dia bisa segera mendapatkan template yang bagusnya. Oke, ini template untuk kita edit. Sekarang bagaimana cara ngeditnya? Bisa langsung di Canva. Nih, adik-adik bisa langsung lihat di Canva. Ini bisa kita hapus. Oke, bisa ya. Kita backkan dulu. Kalau tandanya apa sih Bu? Tandanya dia pro selain tulisan tadi kan. Ada tulisan pro tadi ya. Ketika adik-adik klik untuk unduh. Unduh di bagian mana sih Bu? Saya ulang lagi deh ya. Nah, yang belum pernah pakai Canva pasti masih bingung unduhnya di mana. Ini klik yang tanda seperti apa ya, ada panah ke atas ini, sebelah bagian atas sebelah kanan. Duh, kenapa dia tidak mau? Oke, bagian atas sebelah kanan. Nah, bagian atas sebelah kanan itu ya. Bagian atas sebelah kanan ini bisa dilihat, adik-adik bisa lihat tanda panah ke atas itu untuk unduh. Jadi kalau misalnya kita berhasil unduhnya, berarti dia bukan yang pro. Karena kita kan pakai versi gratis nih, klik yang download. Klik download. Kita pilih yang di bagian ini tulisan ada PDF standar. Kalau adik-adik muncul seperti ini file type, itu kita klik. Maaf ada iklan lagi, iklan jualan. Nah ini kita bisa lihat yang SFG ini yang pro, yang lainnya kita bisa unduh, yaitu PPTX. Kita pilih PPTX. Nah ini kita klik download ya. Ini kalau kita mau mengeditnya menggunakan
PowerPoint, atau misalnya kita mau pakai HP, kita mau pakai laptop, tidak pakai jaringan internet, kan Canva perlu jaringan internet ya. Jadi kita klik aja download. Tunggu ya, tunggu, jangan dikeluarkan dulu sampai dia ada keterangan you've got your design. Ya, jadi ini sudah dapat desainnya. Kita keluarkan dulu. Itu untuk kita unduh. Jadi adik-adik yang ketinggalan ya, bisa di back lagi videonya, di back lagi bagaimana cara mengunduh ke PowerPoint. Jadi desain ini bisa kita unduh dalam bentuk PowerPoint. Nah, kalau misalnya mau ngedit langsung di Canva, bisa ya. Jadi langsung aja adik-adik, ini kan slide ya. Terus yang bagian ini slide, ini bagian ini bisa digeser-geser aja. Slide kedua, slide ketiga, bisa ditambah juga slide-nya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Cara pengeditannya gampang, adik-adik tinggal klik aja di bagian tulisan. Jadi di bagian layar ini silakan langsung diedit aja. Begitu juga kalau ingin membuat dari awal, sama kalau dari awal kita cuman yang tadi kan kita masukin tanpa pilih template, jadi kosongan. Itu kalau udah terbiasa pakai Canva pasti lebih pro lah, karena saya rasa anak-anak sekarang itu lebih kreatif. Nah, kalau saya karena memang kita waktunya mepet atau waktunya sedikit, yang saya inginkan adalah sudah jadi animasinya. Kalian tahu caranya, bagaimana bagaimana menggunakan Canva-nya, bagaimana mengedit hasil template-nya, bagaimana menambahkan rekaman suara, itu yang pengen saya lihat, dan bagaimana kalian mengintegrasikan. Nah, jadi bagaimana nanti kalian mengintegrasikan animasi yang sudah kita buat ini ke LMS. Jadi hasilnya di LMS nanti. Oke, yang ini kita klik aja 2 kali. Ya udah langsung aja kita edit benar atau salah misalnya. Terus ganti ukuran. Ya, kita bisa ganti ukurannya juga. Keluarkan dulu. Kemudian ini edit font size-nya. Kita kecilkan. Kalau ada yang bertanya, Ibu ini bisa nggak pakai HP? Jangan tanya lagi, ini saya pakai smartphone ya. Maksudnya saya pakai HP saya, tidak pakai laptop membuat tutorial ini, karena berdasarkan informasi di grup yang saya minta konfirmasi, ada kelompok yang semua anggotanya tidak punya laptop. Jadi ya udah, saya buat tutorial aja pakai HP. Yang punya laptop bisa juga kerjain pakai HP. Mudah ya. Jadi memang ini memfasilitasi adik-adik yang tidak punya laptop. Dan saya juga memfasilitasi cara supaya adik-adik yang kendala jaringan tetap bisa mengerjakannya di rumah. Jadi waktu di kampus kan ada jaringan kampus ya, internet kampus. Kalian unduh nih template animasinya nih, kayak pakai cara tadi ya. Klik yang bagian atas sebelah kanan. Kemudian klik download. Nih yang PDF standar pilih yang PPT. Saya ulang lagi nih berarti nih. Kemudian klik download. Tunggu hasil downloadnya selesai. Akan langsung terdownload di HP kalian masing-masing. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengedit template animasi pembelajaran. Ibu, kalau saya sudah selesai edit pakai Canva, gimana? Ya sama. Kalau kalian sudah selesai edit pakai Canva, kalian boleh langsung unduh pakai PPT, atau mau unduh PDF-nya bebas, yang penting kan sudah selesai mengeditnya. Nanti bagaimana caranya kita membuat rekamannya, ya nanti kita akan ke video berikutnya, tutorial berikutnya bagaimana kita membuat rekaman. Jadi biar samakan aja, adik-adik silakan yang sudah selesai juga edit melalui Canva di download dalam bentuk PPT aja, biar kita bisa sama-sama tahapannya mirip. Oke, jadi begitu untuk video tutorial kali ini. Saya harapkan adik-adik bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada kendala atau ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar, ataupun adik-adik bisa tanyakan langsung di grup untuk yang mengambil mata kuliah ini. Untuk adik-adik yang tidak mata kuliah ini dan melihat video ini, semoga bisa bermanfaat juga untuk kalian dalam pembuatan animasi pembelajaran yang simple dan mudah banget ya. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.